Hari ini Intan mau ngebahas perusahaan rokok legendaris yang udah kayak temen nongkrong bapak-bapak sejati, Gudang Garam. Tapi kabarnya sekarang Gudang Garam ini lagi megap-megap. Kenapa ya? Padahal menurut WHO, jumlah perokok pria tertinggi di dunia itu di Indonesia loh. 73,2% pria di Indonesia itu merokok. Lah, kenapa kok Gudang Garam ini hampir punah padahal dia berdiri di negara yang banyak perokoknya? 73,2% itu masih banyak. Jadi di tiap tongkrongan mestinya loh ya itu ada satu yang ngebul itu ada. Bener nggak? Ayo, apa teman-teman cowok di sini itu punya kelompok komunitas atau geng yang semuanya nggak ngerokok? Intan pengen tahu nih. Padahal Gudang Garam ini ikonnya Kediri loh. Sayang banget kalau tutup. Semoga nggak tutup. Karena Gudang Garam ini karyawannya 30.000 lebih. Kalau misalkan tutup, auto PHK gede-gedean. Pengangguran bertambah. Kalau pengangguran bertambah kayak gini, bukan cuma emak-emak yang stres. Kediri ikutan stres. Yuk di video ini kita mau membahas tentang Gudang Garam dan kenapa kok dia bisa megap-megap. Dajiahao, wo jiu Intan, hoan ying lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Kalau nggak mau marga full name kayak punyanya Intan ini juga bisa. Yang Intan pakai ini efeknya efek emas. Bisa tulisan kecil, bisa tulisan besar. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau di petengan nyala, ada juga efek rainbow. Kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada, polo shirt juga ada. Selain custom marga, ada juga tokoh-tokoh China lainnya yang terbaru adalah Neca. Kalau teman-teman mau ngepoin produk-produknya bisa dikepoin via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO sampai 13 Juli, jangan dilewatkan. Oke, let's start! Gudang Garam berdiri di Kediri pada 26 Juni 1958. Didirikan oleh Surya Wono Wijoyo, seorang perantau gigih dari Fujian, China. Awalnya Pak Surya itu bekerja di pabrik rokok Cap 93, kepunyaan pamannya. Tapi karena Pak Surya itu punya jiwa entrepreneur gitu ya, jiwa entrepreneurnya bergejolak, dia kepengen dong usaha sendiri. Makanya dia bikin perusahaan rokok sendiri, yaitu yang namanya Gudang Garam. Kenapa kok dinamakan Gudang Garam? Apakah rasanya asin? Apakah rokoknya mengandung garam? Nggak tahu ya, Intan bukan perokok, jadi Intan nggak ngerti rasa-rasa rokok, nggak tahu ada campuran garamnya atau enggak. Tapi merek Gudang Garam ini itu bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan filosofi yang filosofinya lumayan bagus, lumayan mendalam. Gudang itu simbol penyimpanan kekayaan. Garam itu kebutuhan pokok. Jadi ini kayak doanya founder buat orang-orang yang ngebeli Gudang Garam supaya yang ngebeli Gudang Garam ini kaya plus dibutuhkan sama banyak orang kayak garam. Teman-teman jangan langsung berpikiran kalau Gudang Garam itu langsung jadi perusahaan besar gitu ya, kayak Pak Surya itu crazy rich langsung gitu. Enggak, awalnya itu modalnya kecil. Tapi semangatnya Pak Surya itu segede utang negara kita. Produksi awal itu masih pakai tangan, ngelintingi pakai tangan. Tapi karena memang rasanya itu enak, konsisten, Gudang Garam itu langsung meledak di pasaran. Bahkan pada tahun 1971 Gudang Garam itu sudah melantai di bursa saham. Resmi menjadi perusahaan terbuka. Gudang Garam ini cepat banget berkembang dengan pesat. Produk-produk andalannya kayak Gudang Garam merah, filter, Surya itu semua punya pelanggan-pelanggannya sendiri dari berbagai kelas. Dari rakyat jelata sampai pejabat itu semua itu ngebulnya pakai Gudang Garam, cuman beda kelas aja.
Pada tahun 1990 sampai 2000, gudang garam ini salah satu penguasa pasar rokok nasional yang mana bersaing ketat dengan Sampurna dan Jarum. Intan ya, waktu SD dulu itu kan sekolah di Tulungagung, ikut sama nenek. Jadi Intan bolak-balik Surabaya, Tulungagung, Surabaya, Tulungagung itu sering banget dan pasti ngelewatin Kediri. Pasti ngelewatin gudang garam tuh kan, wah besar banget itu kayak jalan tol panjang banget sampai Intan itu batin. Ini pabrik besar banget, buat apa aja. Setelah Pak Surya wafat tahun 1985, kepemimpinan gudang garam itu digantikan anaknya Rahman Halim. Wah, ini meledak di kepemimpinannya Rahman Halim, besar banget gudang garam di eranya Rahman Halim ini. Lah, sekarang itu sudah di generasi ketiga alias cucunya Pak Surya. Dan sekarang ceritanya sudah tidak seindah yang dulu. Pada tahun 2024, tahun kemarin ya, gudang garam itu mencatat laba 980 M. Padahal tahun sebelumnya 2023 itu ya labanya per tahun itu 5,3 T, turunnya 82%. Ini bukan cuma nyungset, ini salto jungkir balik guys. Lebih ngenes lagi di tahun ini, tahun 2025, labanya cuman 104 M. Ya kita sebagai orang miskin yang tabungannya nggak sampai MM-an itu merasa, oh itu 104 M banyak itu. Guys, 104 M itu ya memang bisa buat beli tempe seluruh Kediri ya. Tapi ini nggak cukup buat kelangsungan hidup perusahaan besar kayak gudang garam. Bahkan kabar terbarunya, gudang garam sekarang sudah nyetop pembelian tembakau dari petani Temanggung yang ada di Jawa Tengah. Alasannya, stok tembakau itu masih banyak numpuk di gudang. Menurut market bisnis, selain keuangan gudang garam yang turun drastis, harga saham gudang garam juga turun terus dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 pada saat gudang garam ini ya boleh dibilang masih jaya ya. Per lembarnya sahamnya gudang garam itu 90.000 loh. Lah sekarang cuman 9 ribuan. Bahkan bulan April 2025 kemarin sahamnya gudang garam ini cuman 8.675. Penyebabnya apa? Banyak. Nomor 1, pajak bea cukai naik setinggi langit. Ini memang programnya pemerintah supaya biaya rokok mahal, daya beli masyarakat menurun, dan Indonesia tambah sehat. Rokok seharga 10.000, pemerintah bisa ngantongin lebih dari setengahnya atau sekitar Rp5.370 lewat pajak cukai 40% per batang, PPN 9,7% per harga jual, dan pajak rokok 10% per tarif cukai. Ya oke, niatnya itu baik, tapi ini bikin gudang garam ini megap-megap. Gak heran, kalau di tahun 2022 aja, penerimaan negara dari cukai rokok tembus Rp226 triliun. Itu jumlah yang jauh lebih besar daripada setoran laba BUMN secara nasional. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Ya memang jelas, ini jelas ya, makin mahal rokok ya banyak orang yang mengurangi porsi rokok. Misal sehari 2 pak, besoknya jadi sehari 1 pak. Atau malah berhenti merokok sama sekali. Oke, andai kata kejadiannya kayak gitu, enggak apa-apa ya, bagus. Yang parah nih ya, mereka itu beralih ke rokok ilegal. Yang mana rokok ilegal itu harganya jauh bumi sama langit. Lah wong yang satu pajaknya selangit, yang satu nggak dikasih pajak. Menurut Bea Cukai Kediri, pelanggaran rokok ilegal di Kediri itu merajalela. Murahnya setengah mampus. Kualitas ya nggak tahu. Pokoknya ini barang laku di pasaran. Sehingga produsen resmi kayak gudang garam yang taat pada aturan pemerintahan, dia kelimpungan. Bayangin aja. Dalam waktu cuma 5 bulan pertama dari tahun 2025, Bea Cukai Jawa Tengah DIY udah nyita 61 juta batang rokok ilegal. Artinya, makin banyak rokok tanpa cukai yang beredar, yang tentu aja harganya jauh lebih murah. Cukai terbesar. Tahun 2022 aja, cukai rokok tuh tembus 226 triliun.
Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, cukai menyumbang 7,8% pendapatan negara, sedangkan BUMN hanya 2,7% saja. Kalau produsen rokok resmi tumbang dan pasarnya diambil alih rokok ilegal yang nggak bayar cukai, jelas pendapatan negara bakal anjlok. Itu yang kedua. Yang ketiga, gudang garam ini sebenarnya itu sudah melebarkan sayap. Nggak mau cuman fokus keuntungan di rokok doang. Dia sudah diversifikasi usaha. Dia sudah ngebikin jalan tol. Dia sudah ngebangun bandara lewat anak usaha GSE. Tapi proyek ini belum kelihatan cuannya, malah memperbesar beban. Meanwhile, penghasilannya utamanya, rokoknya itu lagi sekarat. Tapi tenang, gudang garam belum bangkrut kok. Meskipun kelihatannya megap-megap, tapi secara fundamental gudang garam ini masih berdiri. Menurut laporan keuangan gudang garam tahun 2024, dari sisi fundamental, ekuitas gudang garam ini masih sehat karena jumlah utangnya turun ya, dari 31,6 T jadi 23 T. Gudang garam masih cukup kuat bertahan meski pendapatannya itu turun secara anjlok. Wes, pokoknya ini belum pailit, jadi teman-teman nggak usah ngucapin innalillahi dulu, masih belum. Gudang garam belum tutup, tapi jelas ya nasibnya ini lagi di ujung tanduk. Mereka itu butuh strategi baru, entah itu efisiensi produksi, inovasi produk, mungkin masukin ke online shop, digitalisasi kayak gitu, atau ngebikin generasi muda itu balik merokok secara legal. Ya ini nggak mungkin ya, tapi ya gimana lagi, bisnis mah bisnis. Yang pasti rokok ilegal itu harus diberantas dulu. 5-6 juta tenaga kerja, dari petani tembakau di lereng gunung, buruh linting rokok di pabrik, sampai agen dan pengecer rokok di warung-warung. Kalau gudang garam kolaps, yang paling terlihat adalah setidaknya akan ada 20-an ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ribuan sampai ratusan ribu orang lain di luar orang yang bekerja di gudang garam juga bisa kehilangan mata pencaharian. Semoga saja gudang garam ini bisa keluar dari krisis ini dan tetap jadi rokok kebanggaan Indonesia. Tapi jangan salah ya guys ya, ini cuman narasi, ini bukan ajaan teman-teman untuk ngerokok, enggak. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Jenny Kwan Kan, Caijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.